Nah, sekarang kita udah berada di dalam, tepatnya di lantai 1 Museum 10 November Surabaya. Tadi udah aku jelasin di video sebelumnya, di lantai 1 itu ada apa aja sih informasinya, dan sekarang aku akan menjelaskan secara umumnya dulu. Nanti untuk informasi lebih lengkap kalian bisa langsung datang ke sini. Sekarang aku berada di corner, ibaratnya gampangnya, pada Surabaya pada masa proklamasi RI Republik Indonesia. Jadi di sini ada informasi tentang berita proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno di Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Itu tidak segera langsung diketahui oleh banyak orang karena memang di Surabaya sendiri rakyat dapat mendengarkannya itu dari siaran radio, Sokyu, dan surat kabar Suara Asia yang lebih dahulu disensor oleh Odokan atau Badan Sensor. Sumber berita diperoleh dari kantor Berita Damai Cabang Surabaya, di mana kantor Berita Damai Cabang Surabaya mendapatkannya dari kantor Damai Jepang, Berita Damai Jepang, melalui pemancar radio dengan menggunakan broadcast. Jadi seperti ini gambarnya. Lalu setelah itu bunyi teks broadcast-nya itu seperti apa sih di sini? Dijelaskan Damai 007 Jakarta sama dengan proklamasi. Di sini ada tulisannya. Di sini juga dijelaskan tidak hanya dari bahasa Indonesia saja, melainkan dari bahasa Inggris. Surabaya During Proclamation of Indonesian Independence. Jadi di sini ada tulisannya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Titik. Nah, di situ ada beberapa memang ejaan-ejaan dari bahasa Indonesia lama. Terus di sini, meskipun para pemimpin Jepang berusaha keras mencegah tersebarnya berita proklamasi tersebut, namun para pemburu berita, media massa tidak kekurangan akal. Mereka menyebarkan berita proklamasi dengan cara melakukan penyamaran teks proklamasi, yaitu menggunakan bahasa daerah yang sulit dimengerti Jepang, seperti dalam bahasa Jawa dan Madura. Seperti ini tulisannya. Nah, oke. Lalu di sini ada pembentukan kekuatan pasca proklamasi dengan cara konsolidasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Langkah konkretnya yakni menindaklanjuti instruksi dari Jakarta membentuk badan-badan pemerintahan seperti Polisi Istimewa, BKR, TNI, dan sebagainya. Seperti ini. Terus habis itu, setelah ada pembentukan kekuatan nasional, ada Komandan Pasukan, Inspektur tingkat 1 Muhammad Yasin, yang kalian bisa temukan patungnya, itu berada di Jalan Perempatan Polisi Istimewa yang berada setelah Jalan Darmo. Nanti ada patung menggunakan naik kuda, beliau lah itu patungnya masjid. Oke, di sini ada keterangan lebih lengkap, dan di sini ada pembentukan kekuatan TNI Pamungkas Nasional Indonesia yang dilaksanakan di Karesidenan Surabaya 25 hingga 27 di Gedung Nasional Indonesia Jalan Bukutan, yang sekarang juga di sana di kompleknya itu terdapat Museum Dr. Sutomo. Jadi komplek Gedung Nasional Indonesia itu ada Museum Dr. Sutomo dan makam Dr. Sutomo di Jalan Bukutan, dan menunjuk Dul Arnowo sebagai ketuanya, yang sekarang di tahun 1950 menjadi wali kota Surabaya. Di video sebelumnya aku telah menjelaskan kepada kalian 6 patung yang berada di area Monumen Tugu Pahlawan. Lalu keterangan selanjutnya di sini ada yang namanya BKR atau Barisan Keamanan Rakyat. Setelah pemerintahan pusat mengumumkan berdirinya BKR 23 Agustus, BKR Surabaya menyatakan keamanan rakyat tanggal 2 September 1945 di bekas Gedung Badan Pembantu Prajurit Kaliasin, serta disempurnakan 4 September di GNI di Bukutan itu. Jadi Gedung Nasional Indonesia itu
sangat vital sekali. BKR dibentuk dibagi 3 eselon, BKR Jawa Timur, Karisidenan, dan BKR Surabaya. Sebagai panglimanya, Panglima BKR Jawa Timur adalah Dr. Mustopo, dan perkembangannya BKR menjadi TKR yang pada tanggal 5 Oktober pada akhirnya diperingati menjadi hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Jadi asal-usul Tentara Nasional Indonesia itu berawal dari BKR, lalu menjadi TKR, dan menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sekilas itu untuk video singkatnya. Aku akan jadi memberikan video per corner buat kalian agar informasinya lebih jelas. Tonton terus videonya, jangan lupa like videonya, komen di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian dan sosial media kalian. Terima kasih.